Stellar Transformations, episode 31. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Shen Bao dan Qin Yu berubah menjadi dua bayangan hitam dan bertukar pukulan dengan sangat cepat. Bang, 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 bang. Setiap kali mereka berbenturan, suara gemuruh menggetarkan langit tercipta. Keduanya bertarung baik di darat maupun di langit. Di saat bayangan mereka berkedip, berbagai pohon besar di hutan tumbang dengan suara keras. Hah, Qin Yu melancarkan pukulan lurus yang menembus udara, langsung mengincar dada Shen Bao. Mata Shen Bao berkilat, seluruh tubuhnya bergerak dengan sangat mudah, dan beberapa bayangan pun tercipta secara tak terduga dalam sekejap. Pukulan Qin Yu kemudian menghantam pohon besar di belakang Shen Bao. Pohon itu bergoyang sedikit sebentar, tetapi tampaknya tidak mengalami kerusakan serius. Tiba-tiba, bang, layaknya bom, pohon raksasa yang tingginya beberapa puluh meter itu tiba-tiba hancur berkeping-keping dalam sekejap, seolah-olah dipelintir begitu keras hingga hancur berkeping-keping. Setiap serpihan kayu hanya seukuran telapak tangan. Seketika, pohon sebesar itu pun hancur berkeping-keping, berhamburan ke segala arah. Tubuh Shen Bao berayun dua kali sekaligus, menjauh 100 meter. Ia kemudian berdiri di langit dan menatap Qin Yu. Qin Yu juga menatap Shen Bao tanpa bergerak. Orang ini belum berubah menjadi macan tutul angin hitam, tapi dia sudah secepat aku. Begitu dia berubah ke wujud aslinya, kecepatannya akan meningkat lagi dan aku benar-benar tidak akan bisa mengimbanginya. Aura Qin Yu sepenuhnya tertuju pada Shen Bao di depannya. Namun, pikirannya sedang memikirkan cara untuk menghadapi macan tutul angin hitam ini. Dalam hal kecepatan, Qin Yu tidak lebih baik dari Shen Bao. Dia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Matanya tiba-tiba berbinar. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Benar, macan tutul angin hitam memang jago memanfaatkan kecepatan. Kekuatan mereka lumayan, tapi juga tidak sebaik kecepatan mereka. Lagi pula, dengan perpaduan kekuatanku dan energi bintang, kekuatanku akan melampauinya. Shen Bao melihat pecahan pohon yang meledak dan berkata sambil tertawa dingin, kau memang cukup kuat. Pantas saja kau bisa membunuh saudara ketigaku. Namun, dengan kekuatan seperti ini, kau bukan tandinganku. Meskipun berkata begitu, Shen Bao sebenarnya ketakutan dengan kekuatan pukulan Qin Yu barusan. Jika pukulan itu mengenai tubuh Shen Bao, dia pasti sudah mati atau terluka parah. Sudahlah, ayo bertarung sungguhan dan lihat saja. Qin Yu bisa menebak apa yang dipikirkan lawannya. Jelas Shen Bao ini menyadari bahwa Qin Yu kuat. Karena itu, ia mencoba menyombongkan kekuatannya untuk menyembunyikan fakta bahwa ia lebih lemah. Qin Yu kembali menyerang Shen Bao bagai anak panah tajam. Sekilas, ia tampak mengikuti garis lurus, tetapi jika diperhatikan lebih dekat, tubuh Qin Yu bergerak dengan sangat alami dan lembut saat terbang. Dia terbang tanpa mengeluarkan suara angin. Dalam sekejap, Qin Yu telah muncul di hadapan Shen Bao. Angin. Dalam hal pengendalian angin, bagaimana mungkin kau bisa dibandingkan dengan kami, macan tutul angin hitam? Seperti yang dikatakan Shen Bao, ia menghindari serangan Qin Yu dengan gerakan tubuhnya yang sedikit bergoyang. Gerakannya juga tidak menimbulkan suara angin. Apa? Wajah Qin Yu berubah warna. Ia tak pernah menyangka Shen Bao ini juga bisa memanfaatkan kekuatan angin dan menetralkan hambatan angin sepenuhnya seperti dirinya. Tiba-tiba terdengar teriakan elang yang melengking dan tajam dari angkasa. Ada apa dengan Xiao Hei? Qin Yu buru-buru mundur. Pada saat yang sama, ia mengerahkan seluruh indera sucinya dan melihat dengan jelas situasi pertarungan antara Xiao Hei dan Shen Yu. Saat itu, Shen Bao sudah berhenti bertarung dan memperhatikan situasi saudara keduanya. Mengaum, Shen Yu berubah menjadi macan tutul angin hitam. Garis-garis di punggungnya bahkan memancarkan cahaya redup. Saat ini, bulu kuduk Shen Yu berdiri. Ia menatap Xiao Hei sambil menggeram tanpa henti, tetapi belum menyerang. Huhu, Xiao Hei membentangkan sayapnya yang besar. Bulu-bulu hitamnya memancarkan cahaya sedingin es seperti besi dingin. Bersamaan dengan itu, berbagai percikan listrik berkelap-kelip di seluruh bulunya. Bersamaan dengan itu, banyak api yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Auranya menjadi begitu kuat sehingga yang lain terkejut. Macan tutul angin hitam terus menggeram pelan tanpa henti. Bulunya yang berdiri tegak bergetar. Oh, Xiao Hei mengeluarkan suara yang sangat tajam, yang memekakkan telinga semua orang. Bahkan Qin Yu pun merasa jantungnya berdebar kencang. Melihat kejadian ini, ia tahu Xiao Hei sudah gila.
Dengan sekali kibasan sayap, Xiao Hei tiba-tiba terbang lurus ke angkasa. Tiba-tiba, berbagai sambaran petir menyambar dari sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, ia tampak seperti telah menjadi dewa petir. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya itu kemudian menyambar macan tutul angin hitam dengan suara dentuman. Macan tutul angin hitam bergerak sangat cepat, tetapi kecepatan kilatnya terlalu tinggi, dan terlebih lagi, jumlahnya terlalu banyak. Berbagai kilat menyambar tubuh macan tutul angin hitam. Macan tutul itu meraung lalu langsung melesat ke langit dengan lompatan tiba-tiba. Xiao Hei membuka mulutnya. Sekumpulan besar petir yang menyala-nyala melesat dengan sangat cepat. Ada sambaran petir di tengahnya. Sambaran petir ini mengandung listrik yang sangat kuat. Sambaran petir ini diselimuti api yang berkobar. Yang paling aneh adalah kilat dan api itu seolah menyatu. Astaga, seberapa kuatkah massa energi ini sebenarnya? Jika terkena, bahkan aku pun akan terluka parah. Qin Yu diam-diam terkejut. Di saat yang sama, di matanya, Xiao Hei menjadi semakin tak terduga. Xiao Hei memang sudah terlalu tangguh. Massa petir yang menyala-nyala itu menyambar macan tutul angin hitam. Tubuh macan tutul angin hitam, yang berada di udara, tiba-tiba berubah menjadi kabur dan dengan mudah menghindari sambaran petir yang menyala-nyala. Ia kemudian menggigit Xiao Hei. Bang! Massa petir yang tadinya dihindari tiba-tiba berbalik dan menyambar tubuh macan tutul angin hitam dalam sekejap. Sepertinya dikendalikan dari jarak jauh. Ledakan yang sangat memekakkan telinga terdengar. Di saat yang sama, terdengar ratapan memilukan. Qin Yu juga mencium bau rambut terbakar. Saudara kedua, melihat Shen Yu terluka parah, Shen Bao langsung cemas. Ia langsung menyerang Xiao Hei. Saat terbang, ia tiba-tiba berubah menjadi macan tutul angin hitam. Suara Xiao Hei tiba-tiba muncul di benak Qin Yu. Kakak, cepat hentikan dia. Sebagian besar tenagaku sudah terkuras. Tidak bagus. Baru sekarang Qin Yu tahu bahwa Xiao Hei harus membayar mahal untuk proyeksi massa energi yang menakutkan itu. Dan ia pun memutuskan untuk mengabaikan kehati-hatiannya. Dalam sekejap mata, energi bintangnya yang samar telah menyebar ke seluruh area di sekitarnya, membentuk awan nebula yang mulai berputar sangat cepat. Ia seolah terhubung sepenuhnya dengan alam sekaligus. Kecepatannya tiba-tiba meningkat. Mati. Mata Qin Yu berbinar-binar karena keganasan. Raung, Shen Bao, yang telah berubah menjadi macan tutul angin hitam, meraung dan langsung menyerang Xiao Hei. Namun, sebelum itu, Xiao Hei sudah mulai menyerang Qin Yu dengan kepakan sayapnya. Macan tutul angin hitam berubah menjadi bayangan kabur di tengah lapangan dan terus mengincarnya. Kakak, aku serahkan dia padamu. Suara Xiao Hei terdengar di benak Qin Yu. Senyum tipis kemudian muncul di wajah Qin Yu. Dulu, ketika guru baru mencapai tahap Duji, beliau sudah mampu membunuh seorang ahli daceng, beberapa lus immortal, dan puluhan ahli Duji dan Kongming. Sebagai muridnya, jika aku bahkan tidak bisa membunuh binatang iblis jin dan tahap akhir ini, aku harus bunuh diri. Energi bintangnya telah memenuhi area di sekitarnya. Area yang dicakupnya adalah area di mana serangan Qin Yu paling kuat. Kecepatannya juga meningkat di area ini. Mengaum, macan tutul angin hitam memamerkan taringnya dan menggigit Qin Yu. Pada saat yang sama, ia juga menebaskan dua cakarnya ke arah Qin Yu. Tangan Qin Yu, yang mengenakan sarung tangan api, juga membentuk dua cakar dan menyerang langsung kedua cakar macan tutul itu. Bodoh! Tangan kanan Qin Yu dengan berani meraih cakar macan tutul. Energi bintang dan kekuatan fisiknya yang dahsyat langsung dilepaskan. Dengan serangkaian suara, klak, tulang yang hancur, cakar Shen Bao ini langsung dihancurkan oleh Qin Yu. Shen Bao menjadi cemas. Raung, ia meraung dengan keras. Tiba-tiba, duri-duri tulang di keempat cakarnya yang tajam melesat keluar bagai anak panah tajam. Qin Yu sama sekali tidak menyangka duri-duri tulang ini mampu meninggalkan tubuh macan tutul angin hitam untuk menyerang. Tidak bagus, wajahnya berubah drastis, karena ia sedang mencengkeram cakar macan tutul angin hitam dengan tangannya. Saat ini mereka berada sangat dekat. Pada jarak sedekat itu, meskipun Qin Yu telah memperhatikan duri-duri itu, ia pada dasarnya tidak punya waktu untuk menghindarinya. Qin Yu melepaskan seluruh energi bintang di dalam dirinya. Seluruh tubuhnya melesat ke satu sisi seperti anak panah yang tajam. Meskipun ia menghindar dengan sangat cepat, dua duri masih menembus tubuhnya. Satu duri menembus lengan kirinya sementara yang lain tertancap di tulang dadanya. Qin Yu memuntahkan seteguk darah. Kekerasan tubuhnya sebanding dengan senjata suci, tetapi duri-duri ini adalah serangan pamungkas macan tutul angin hitam dan terlalu kuat untuk ditahannya. Macan tutul angin hitam secara alami dapat menghasilkan duri tulang di tubuhnya.
Setelah duri-duri tersebut terlepas dari tubuhnya saat diserang, duri-duri baru akan membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk berkembang sepenuhnya. Macan tutul angin hitam itu tiba-tiba berubah ke wujud manusianya. Shen Bao menatap tajam Qin Yu, lalu berkata, "Kau mematahkan salah satu cakarku dan memaksaku mengeluarkan 4 duri. Kalau aku tidak membunuhmu dan menelan jindanmu, bagaimana aku bisa melepaskan amarahku?" Shen Bao tak punya pilihan. Karena salah satu cakarnya patah, meskipun ia mempertahankan wujud macan tutul angin hitamnya, ia tak akan mampu mempertahankan kecepatannya. Qin Yu tiba-tiba mencabut duri tulang yang tertancap di tulang dada dan lengan kirinya. Untungnya, tubuhnya cukup kuat sehingga duri-duri itu tidak menembus terlalu dalam. Jika salah satu duri masuk beberapa sentimeter lebih dalam, organ-organ vitalnya pasti akan tertusuk. Qin Yu menusuk beberapa titik akupuntur sekaligus untuk menghentikan pendarahan. "Kakak," suara Xiao Hei meninggi. Qin Yu mengulurkan tangan untuk menyela, berkata, "Jangan khawatir. Latihanku akan sia-sia jika aku tidak bisa membunuh hewan ini. Waktunya untuk mengerahkan seluruh tenaga." Matanya tiba-tiba memerah dan seluruh tubuhnya diselimuti aura yang sangat ganas. Ia seperti serigala penyendiri, yang semakin menggila setelah terluka. Merasakan aliran jernih dari air mata meteorik mengalir ke luka, Qin Yu tidak dapat menahan senyum tipis. "Apakah kau Shen Bao?" Ia memfokuskan pandangannya pada Shen Bao. Saat ini, luka di lengan kiri Qin Yu pulih dengan sangat cepat. Secara umum, selama organ vitalnya tidak terluka, ia tidak perlu khawatir tentang luka fisik karena air mata meteorik akan menyembuhkannya dengan sangat cepat. "Akan kucobai kekuatan medan bintang." Energi bintang keperakan yang ringan di sekitar tubuh Qin Yu tiba-tiba mulai berputar sangat cepat. Pada saat yang sama, nebula di dantiannya juga mulai berputar dengan kecepatan tertinggi. Semua butiran keperakan mulai bersinar terang. Dalam sekejap mata, energi bintangnya meningkat ke tingkat maksimum dan memenuhi setiap tempat di tubuh Qin Yu. "Apa?" Sebelum Shen Bao sempat memahami maksud kata-kata Qin Yu sudah mulai menyerangnya dengan kecepatan tertingginya. Namun, Shen Bao menatap Qin Yu dengan senyum dingin. Tadi ia melihat tulang belakang menembus tulang dada Qin Yu, jadi ia mengira Qin Yu terluka parah. "Mati!" Qin Yu tiba-tiba meraung. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya berubah menjadi 6 atau 7 ilusi. Di dalam pusaran nebula yang terbentuk oleh energi bintang keperakan yang ringan, 6 atau 7 Qin Yu muncul di sekitar Shen Bao. Mereka melancarkan berbagai jenis serangan kepada Shen Bao seperti pukulan, serangan tangan pisau, serangan cakar, dan serangan pedang jari. Bang! Seakan menembus jalinan waktu, sebuah hantaman tangan tombak tepat mengenai dada Shen Bao. Dengan ledakan keras, sebuah lubang langsung muncul di dadanya. Puh! Sebuah serangan pedang jari menembus telapak tangan kanan Shen Bao. Kelak! Serangan cakar mematahkan tulang punggung Shen Bao. Siluetnya menyatu. Qin Yu, yang tampak tak bergerak, kini menatap Shen Bao. Dengan mata terbelalak, Shen Bao juga menatap Qin Yu. "Ini, kecepatan macam apa ini?" Kecepatan yang selama ini ia banggakan ternyata tak mampu membantunya melawan serangan Qin Yu. "Mati karena stellar fieldku, kau bisa bangga karenanya." Qin Yu kemudian berhenti menatap Shen Bao. Segera setelah itu, dengan serangkaian suara klik, semua tulang Shen Bao hancur total. Ia langsung jatuh tak berdaya ke tanah dan mulai kejang-kejang tanpa henti. Darah mulai mengalir keluar dari telinga, mata, hidung, dan mulutnya. Ia bahkan bergumam dengan suara rendah, "Stellar Field." Lalu tak ada suara lagi. Sedangkan Shen Yu, Xiao Hei sudah membunuhnya. Wajah Qin Yu tiba-tiba memerah. Ia merasa seolah-olah organ-organ dalamnya memberontak. Seteguk darah mengalir deras ke tenggorokannya dari dalam tubuhnya. Qin Yu tak mampu menahannya, jadi ia meludahkannya lalu segera duduk bersila. "Kakak," sambil mengepakkan sayapnya, Xiao Hei bergegas ke sisinya. "Sudahlah, aku masih di tahap nebula awal, jadi aku masih belum cukup kuat untuk menggunakan stellar field secara maksimal. Setelah beristirahat selama 1 jam, aku akan baik-baik saja." Qin Yu memberitahunya melalui indera sucinya, lalu diam-diam mulai mengendalikan kembali energinya yang merajalela di tubuhnya. Stellar Field adalah teknik tingkat lanjut yang dikembangkan dari level tertinggi teknik Trans Heaven 3 diagram. Di masa lalu, ketika Qin Yu diselimuti oleh baju sirah 3 warna dari teknik Trans Heaven 3 diagram, kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Stellar Field menggunakan prinsip yang sama. Satu-satunya perbedaannya adalah hal itu membuatnya lebih cepat dan lebih kuat. Setelah 1 jam, Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. "Kakak, ini 2 jindannya." Xiao Hei meletakkan 2 jindan di depan Qin Yu, yang membuka matanya, langsung mengambil salah satunya,
dan berkata, Xiao Hei, Jindan tahap akhir punya energi 8 atau 9 kali lebih banyak daripada Jindan tahap awal. Satu untukku, satu untukmu. Xiao Hei melihat Jindan yang tersisa dan langsung berkata menggunakan indera sucinya, kakak, aku sudah memakan Jindan Senyi itu. Aku bilang Jindan yang lain akan menjadi milikmu. Aku hanya menyempurnakan satu Jindan. Dibandingkan dengan Jindan yang lebih tua, Jindan yang lebih muda tidak ada apa-apanya. Kalau kau tidak menginginkannya, buang saja. Setelah berkata demikian, Qin Yu sama sekali tidak menghiraukan Xiao Hei dan langsung mulai menyempurnakan Jindannya. Xiao Hei menatap Qin Yu cukup lama sebelum akhirnya mengambil Jindan yang tersisa. Di tempat rahasia yang mereka temukan, Qin Yu duduk dengan kaki disilangkan, diam-diam menyempurnakan Jindannya. Jindan akhir ini mengandung energi yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada energi tubuhnya. Untungnya, ia tidak memakannya secara langsung seperti binatang iblis biasa. Ia justru memurnikannya menggunakan api bintang dan akhirnya hanya menyerap esensi murninya. Dalam dantian Qin Yu, api bintang terus membakar satu demi satu untaian energi Jindan. Setelah satu untaian terbakar habis, sedikit esensi yang tersisa ditelan langsung oleh nebula yang berputar-putar di dalam dantiannya. Butiran-butiran keperakan yang terkandung dalam lapisan-lapisan nebula kemudian menyerap sejumlah esensi ini. Hari-hari telah berlalu, kini, butiran-butiran keperakan di nebula di dalam Qin Yu telah menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Tiba-tiba, sebutir keperakan tiba-tiba terbelah dua seperti batu pecah. Setelah itu, butiran keperakan lainnya juga mulai terbelah dua satu demi satu. Dalam waktu singkat, semua butiran keperakan di nebula di dalam Qin Yu telah terbelah dua. Seketika, butiran-butiran keperakan dalam nebula di dantian bertambah 2 kali lipat jumlahnya dan kerapatannya di setiap lapisan pusaran air bertambah 100% pula. Fase tengah tahap nebula. Saat ini, Qin Yu merasakan luapan kegembiraan di hatinya karena ia akhirnya mencapai fase tengah tahap nebula. Di Lei Mountain House, ia memasuki fase awal tahap nebula tepat setelah berhasil mempraktikkan transformasi bintang. Namun, jika ia terus berlatih secara normal sejak saat itu, ia akan membutuhkan setidaknya lebih dari 100 tahun untuk mencapai fase tengah tahap nebula. Namun, dalam perjalanan ini, Qin Yu telah melawan beberapa monster iblis dan membunuh beberapa monster iblis tingkat Jindan. Karena sebelumnya ia telah menyerap beberapa esensi Jindan, setelah menyerap sebagian esensi Jindan akhir tadi, ia tiba-tiba berhasil menembus fase awal tahap nebula dan mencapai fase tengah. Nebula yang berputar-putar di dalam tubuh Qin Yu kini terisi penuh dengan butiran-butiran keperakan, yang masing-masing bergerak melingkar. Namun, Qin Yu terus memurnikan energi Jindan dan menyerap esensinya. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Qin Yu akhirnya membuka matanya. Xiao Hei juga sudah mencapai tahap tengah Jindan. Ia menatap Xiao Hei yang masih menyempurnakan Jindan. Ia tidak terburu-buru, jadi ia duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Semakin tangguh seekor binatang iblis, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat berikutnya dalam latihan. Namun, kekuatan sejati binatang iblis tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya. Saat bertarung melawan Shen Yu, Xiao Hei masih berada di tahap awal Jindan, tetapi dengan keahlian khususnya, serangan petir berapi, ia mampu mengalahkan macan tutul angin hitam Jindan tahap akhir secara langsung. Dengan ingatan turun-temurunnya, Xiao Hei benar-benar monster iblis yang sangat kuat. Kakak, Xiao Hei kini telah bangun. Suaranya, yang terngiang di benak Qin Yu, juga terdengar sangat bersemangat. Peningkatan kekuatan Qin Yu dan Xiao Hei sangat mirip satu sama lain dan sekarang mereka berdua telah maju satu langkah hampir bersamaan juga. Xiao Hei, ayo pergi. Kita lanjutkan perjalanannya. Aku penasaran berapa banyak monster iblis yang akan ada di depan kita. Qin Yu dan Xiao Hei segera meninggalkan tempat latihan ini dan melanjutkan perjalanan mereka. Dengan berlatih di alam liar, kemajuan mereka jauh lebih cepat daripada jika mereka berlatih di bagian benua Qianlong yang layak huni. Namun, di saat yang sama, alam liar juga jauh lebih berbahaya. Misalnya, jika Wu De dan Wu Xing bertemu dengan dua macan tutul angin hitam Jindan tahap akhir, mereka mungkin akan tamat. Terlebih lagi, ada monster iblis yang bahkan lebih tangguh daripada macan tutul angin hitam di alam liar. Di rumah abadi Istana Kekaisaran di Kabupaten Bacu. Tuan, semuanya berjalan sesuai rencana Anda. Kali ini, 200.000 pasukan kavaleri lapis baja dari klan Siang telah melancarkan puluhan serangan. Berbagai unit tentara lainnya telah membantu dan bekerja sama dengan mereka. Saat ini mereka telah mengalahkan 3 kota di Kabupaten Leisue, kata Tuan Lan dengan hormat di luar tirai manik-manik. Di atas tempat tidur giok berkilauan di balik tirai manik-manik, siluet samar sedang duduk dengan kaki disilangkan.
Oh, bagus sekali. Mulai sekarang, semuanya harus dilakukan selangkah demi selangkah. Jangan terlalu tinggi. Bagaimana rencana untuk dua wilayah utara? Suara leluhur agung terdengar. Jelas terdengar sangat tenang. Tuan Lan berkata dengan hormat, "Tuan, kami telah menemukan seorang anak dari klan Sangguan. Bocah ini sangat patuh kepada kami. Langkah selanjutnya adalah membunuh Suang Jun." "Ya," jawab leluhur agung acuh tak acuh dalam hati. Lalu ia tak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, sebuah siluet hijau menyerbu dengan sangat cepat dari luar. Pada saat yang sama, ia berseru dengan lantang, "Guru, semuanya telah hancur. Guru, semuanya telah hancur." Pria paruh baya berpakaian hijau ini juga merupakan murid leluhur agung seperti Tuan Lan. "Jangan kehilangan keberanianmu. Bersikaplah yang baik." Sebuah teguran dingin terdengar dari balik tirai manik-manik. Pria paruh baya berpakaian hijau itu langsung berhenti lalu berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan, keadaan telah anjlok. Kabupaten Sangke telah dikalahkan. Kabupaten Sangke telah direbut." Bang! Sebuah kekuatan mengerikan menyeruak dari balik tirai manik-manik. Dalam sekejap, tali tirai putus dan manik-maniknya beterbangan. Seorang lelaki tua berambut hitam panjang tergerai telah terbang keluar dari dalam ruangan tanpa gerakan apapun. Rumah abadi kini berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dengan mata berkilat dingin, leluhur agung menatap ragu ke arah pria parubaya berpakaian hijau itu. Akibatnya, butiran keringat dingin terus-menerus muncul di dahi pria itu. "Ceritakan lagi apa yang terjadi." Pria parubaya berpakaian hijau itu buru-buru berkata dengan suara ketakutan, "Leluhur agung, kami baru saja menerima kabar bahwa Kabupaten Sangke telah direbut. Ratusan ribu pasukan klan Qin telah menyerbu Kabupaten Sangke dari wilayah selatan. Pasukan pertahanan mereka yang sedikit pada dasarnya terlalu lemah untuk menghalangi mereka sedikit pun." Kemarahan leluhur agung mulai memuncak. Udara di sekitarnya seakan bergetar. "Apa yang dilakukan klanmu selama ini?" tanya leluhur agung dengan dingin. "Bagian selatan Kabupaten Sangke berbatasan dengan 3 kabupaten wilayah selatan klanmu, sehingga hanya dipertahankan dengan 30.000 pasukan, yang berarti hampir sepenuhnya tanpa pertahanan. Siapa sangka akan terjadi kesalahan besar di tempat yang tampaknya paling aman ini. Klanmu telah beralih kesetiaan ke klan Qin," kata pria parubaya berpakaian hijau itu segera. Seluruh tubuh leluhur agung bergetar. Dalam sekejap mata, wajahnya berubah warna beberapa kali. Senyum tipis kemudian muncul di wajahnya. "Haha, sungguh luar biasa klan Qin ini. Klan Siang kita menyuruh klan Sangguan untuk berpura-pura bersandar padanya, tetapi tiba-tiba mereka meminta klanmu untuk berpura-pura mengkhianati kita sebelumnya." Dalam sekejap, leluhur agung mengerti segalanya. Klanmu yang paling setia ini pasti pernah bersumpah setia kepada klan Qin di masa lalu. Di saat yang paling genting bagi klan Siang, tiba-tiba mereka memberontak dan menerobos pertahanan Kabupaten Sangke dengan sekali serang, lalu memasuki wilayah ini. Awalnya, dengan dukungan klanmu, klan Siang juga menguasai 6 wilayah dan separuh kekuatan militer kerajaan sehingga masih memungkinkan untuk melawan klan Qin. Namun, kini klanmu tiba-tiba berganti pihak dan bahkan telah membuka gerbang pertahanan Kabupaten Sangke. Dengan demikian, klan Siang saat ini berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Klan Siang pada dasarnya tidak tahu berapa banyak pasukan klan Qin yang ada di Kabupaten Sangke saat ini. Kali ini, pasukan yang menyerbu kabupaten ini terdiri dari 300.000 pasukan air hitam dan 300.000 pasukan dari 3 kabupaten wilayah selatan, sehingga totalnya menjadi 600.000 pasukan. Dengan momentum yang tak terbendung, 600.000 pasukan ini telah menyapu bersih semua rintangan. Semua kota yang mereka tuju telah menyerah atau dikalahkan dengan sangat cepat. Pada saat yang sama di 2 daerah utara, kelompok tentara berkekuatan 600.000 yang terdiri dari 300.000 tentara klan Qin dan 300.000 tentara di antara 400.000 tentara asli daerah utara telah mulai menyerang daerah Zhenyang. "Haha, klan Qin, kau sungguh hebat. Aku mengagumimu, tapi ini memaksaku untuk menggunakan jurus terakhir." Leluhur agung tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dengan lambaian lengan bajunya yang besar dan jubahnya yang berkibar, ia terbang langsung ke langit dari rumah abadi. Tuan Lan dan pria parubaya berpakaian hijau saling bertukar pandang. "Mungkinkah Tuan ingin menggunakan kekuatan absolut?" Pria parubaya berpakaian hijau itu berkata dengan heran. Tuan Lan menatap siluet leluhur agung yang memudar dan mengangguk perlahan. "Setelah keadaan begini, rasanya mustahil mengandalkan pasukan klan Siang. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan guru yang mengguncang dunia. Aku penasaran, tingkat kekuatan apa yang telah dicapainya setelah hampir 1000 tahun. Aku sangat menantikannya." Matanya berkilat penuh semangat. "Tuan akan mulai bertindak,
kalau begitu, mata pria paruh baya berpakaian hijau itu juga dipenuhi dengan harapan. Berdiri di udara, leluhur agung yang berpakaian hitam tiba-tiba berseru, "Teman lamamu telah tiba, Wu De. Mengapa kau belum keluar untuk menemuiku?" Pintu rumah di bawahnya terbuka. Setelah mendongak, Wu De, yang berpakaian biru, langsung melesat ke angkasa bak meteor. Ia kemudian menghampiri wajah leluhur agung. Setelah beberapa kali menatap leluhur agung dengan saksama, ia berkata dengan penuh emosi, "Saudara Siang Yang, kita telah berteman selama hampir 1000 tahun. Awalnya kau hanyalah seorang ahli Xiantian tingkat puncak, sementara aku telah mencapai tahap awal Jindan. Tapi sekarang kau telah mencapai tahap Yuanying, sementara aku hanyalah seorang ahli Jindan tingkat puncak." Siang Yang adalah putra Siang Yu, sang penakluk Chu Barat. Setelah Siang Yu gugur dalam pertempuran, Siang Yang mengambil alih dinasti Chu. Setelah itu, ia secara de facto menjadi kaisar pertama dinasti Chu. Selama masa pemerintahannya, ia mengelola dinasti Chu dengan rapi dan menjadikan kerajaannya sebagai negara nomor 1 di antara 3 negara di benua Qianlong. Siang Yang bahkan memiliki potensi seni bela diri yang lebih besar daripada ayahnya, Siang Yu. Saat memerintah kerajaan, ia juga berlatih. Kemudian, ia mencapai tahap awal Jindan, sama seperti ayahnya. Ia kemudian turun tahta untuk fokus berlatih di rumah abadi. Setelah bertahun-tahun, ia telah mencapai tahap awal Yuanying. Di hati para anggota klan Siang, dalam hal status, Siang Yang, kaisar pertama de facto yang membuat dinasti Chu berkembang pesat, bahkan lebih unggul daripada ayahnya, penakluk Chu Barat Siang Yu. Di jalur kultivasi, setiap orang punya keberuntungannya masing-masing. Saudara Wu De, mungkin kamu akan segera bisa menembus tahap Jindan dan mencapai tahap Yuanying. Setelah masalah ini selesai, aku akan memberimu sedikit pengalaman tentang pencapaianku di tahap Yuanying, oke? Kata Siang Yang sambil tersenyum. Mata Wu De berbinar. Untuk mencapai tahap Yuanying dari tahap Jindan, seorang Xiuzenis harus memiliki pencerahan intuitif. Bahkan lebih sulit lagi untuk menembus tahap Yuanying untuk mencapai tahap Dongsu. Setiap kali ia harus membuat terobosan, jika ia tidak dibimbing oleh setidaknya seorang senior, sangat kecil kemungkinannya ia akan berhasil sendiri. Wu De telah meninggalkan sekolahnya untuk berlatih sendiri, jadi sulit baginya untuk mencapai terobosan. Jika dia bisa mendapatkan instruksi dari Siang Yang, segalanya akan jauh lebih mudah baginya. Oh, kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, saudara Siang Yang. Aku ingin tahu apa masalahmu. Jika aku bisa membantumu, jangan ragu untuk menceritakannya. Wu De juga tahu bahwa Siang Yang tidak mungkin memberinya keuntungan tanpa alasan. Lagi pula, Siang Yang lebih berkuasa darinya, jadi mustahil baginya untuk menolak tawarannya. Siang Yang mengangguk pelan. Pada saat yang sama, ia menoleh dan melihat ke arah timur. Matanya berkilat dingin, udara dingin di sekujur tubuhnya mulai mengembang. Wu De diam-diam terkejut, apa yang ingin dilakukan pria abnormal ini? Niat membunuhnya sudah terlalu kuat. Ikutlah perjalanan ke timur bersamaku. Aku ingin mengobrol baik-baik dengan Qin De itu. Kudengar dia baru saja mencapai tahap awal Jindan, kan? Seorang Jindan awal dan Feng Yuxi tahap tengah Jindan, huhu. Ada nada meremehkan dalam nada bicara Siang Yang. Seorang ahli Yuanying awal berada di level yang benar-benar berbeda dari praktisi Jindan awal, jadi wajar saja jika ia sangat meremehkan Qin De. Karena kau sudah memintaku, aku tentu bersedia menemanimu dalam perjalanan ini, kata Wu De sambil tersenyum. Bukankah hanya Feng Yuxi pergi bersama Siang Yang, kenapa dia masih harus takut pada dua praktisi Jindan Xiuzhen yang kerdil? Siang Yang mengangguk sedikit pada Wu De, kalau begitu, ayo pergi. Segera setelah itu, Siang Yang dan Wu De terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi berdampingan. Jubah hitam dan jubah biru mereka berkibar tertiup angin. Kedua ahli super itu langsung melesat ke timur. Di padang belantara, Qin Yu dan Xiao Hei melaju sangat cepat melintasi alam liar. Di tengah perjalanan, banyak monster iblis yang relatif lemah hampir tidak berani mendekati mereka. Mereka telah diserang oleh beruang bermata keras tingkat akhir Jindan dan serigala merah darah tingkat akhir Jindan, tetapi mereka dapat menangani monster-monster iblis ini dengan mudah. Setelah beristirahat semalam, Qin Yu dan Xiao Hei terus bergegas melanjutkan perjalanan mereka. Xiao Hei, padang rumput ini luas sekali. Qin Yu tiba-tiba berhenti dan melihat ke depan. Sebuah padang rumput yang luas telah muncul di hadapannya. Ia belum pernah melihat padang rumput seluas ini, yang sekilas tampak tak terbatas. Xiao Hei juga merasa takjub. Kakak, tidak peduli seberapa besar itu, ayo kita lanjutkan, kata Xiao Hei sambil menatap Qin Yu. Qin Yu mengangguk, ayo pergi. Mereka berdua langsung melesat melintasi padang rumput.
Meskipun tampak seperti berlari di atasnya, sebenarnya mereka terbang, hanya saja jarak antara mereka dan tanah hanya sekitar setengah meter. Rumput lokal di padang rumput itu sangat tinggi dan sensasi berlari di atasnya dengan kecepatan tinggi sungguh tidak buruk. Binatang iblis di padang rumput ini cukup kuat. Indra suci Qin Yu sepenuhnya mencakup area dalam radius beberapa puluh kilometer darinya. Mereka biasa saja. Setelah sekian lama, kita baru melihat seekor binatang iblis jin dan awal. Ia juga kabur sebelum mendekati kita, kata Xiao Hei melalui indera sucinya. Jelas ia merasa sangat jijik pada binatang iblis biasa. Semakin lama Qin Yu dan Xiao Hei terbang, semakin mereka takjub akan luasnya padang rumput ini. Panjangnya pasti setidaknya beberapa ribu li. Mereka telah berjalan sangat lama tanpa rasa khawatir. Perasaan terbang 1000 li tanpa henti memang tidak buruk. Tiba-tiba wajah Qin Yu berubah warna. Ia berkata dengan mendesak menggunakan indera sucinya, Xiao Hei, ada yang aneh. Tidak ada monster iblis dalam radius beberapa puluh kilometer di depan kita. Dia tiba-tiba berhenti. Xiao Hei juga berhenti. Kakak, aku punya firasat buruk. Xiao Hei juga menyadari bahwa tidak ada binatang iblis di depan mereka. Bahkan tidak ada binatang buas biasa. Sungguh aneh bahwa padang rumput yang begitu lebat seperti ini ternyata memiliki area luas yang bebas dari binatang iblis. Qin Yu mengerutkan kening dan berkata, hanya tersisa lebih dari 10.000 li sebelum kita bisa meninggalkan alam liar. Jika kita memutari padang rumput ini untuk kembali, karena sekilas tampak tak terbatas, siapa yang bisa memastikan seberapa jauh lagi kita harus berjalan? Lagi pula, tempat ini tidak jauh di alam liar, jadi seharusnya tidak ada monster iblis yang terlalu kuat di sini. Kenapa kita harus khawatir? Benar, kenapa kita harus khawatir? Kita bahkan bertemu Lang Yuanying Golden Flame. Apa yang perlu dikhawatirkan? Karena kesombongannya, Xiao Hei sama sekali tidak peduli dengan bahaya. Baiklah, ayo pergi. Qin Yu dan Xiao Hei tetap bertahan di padang rumput. Mereka mulai berjalan melewati area yang bebas dari binatang iblis itu.